penegakan hukum, perlu ini gitu, dan itu saya lihat Pak Mahfud dalam sepanjang karirnya bekerja di situ. Nah, kata Bu Mega, ya itu aja. Saya sudah mengucapkan terima kasih sebagai sebuah kehormatan. Ya, dan Bu Mega juga tidak goyah ya. Enggak boleh? Nggak goyah, sampai sekarang pun tidak goyah. Menurut Pak Mahfud, dia akan di luar pemerintah? Saya tidak tahu. Ya, karena saya terus terang tidak ikut ke politiknya. Saya tahu di PDIP sendiri kan di dalam beda-beda. Ya. Nanti kalau saya ikut berpendapat di urusan politik, menurut saya tidak boleh karena saya kan bukan anggota. Ya. Apalagi anggota pun tidak, apalagi pengurus gitu. Ya, jadi sebab itu saya, ketika bicara soal politik, saya tidak akan ikut campur. Ya, saya setuju sih Pak. Tapi memang lucu ya pada saat kejadiannya kalau dibilang Pak Jokowi pada saat itu dipikir tetap membela PDI, kan masih Pak Gibran kan PDI. tapi dengar-dengar dicabut ya? Ya. Apanya? Dikeluarkan ya? Kemarin kartu anggotanya udah dicabut kan? Tidak diakui lagi gitu ya? Okay. Itu sudah lepas ya. Sudah lepas. Pak ngopi dulu Pak, silakan. Enggak sih. Asik kalau ngomong-ngomong di sini. Semuanya terbuka. Bebas pokoknya. Bebas pokoknya. Saya juga tidak mau menjatuhkan siapapun di sini pokoknya. Ya tapi soalnya begitu Pak, kalau kita lihat tuh yang mencintai Bapak tuh banyak banget gitu Pak. Termasuk ini dari keluarga saya aja nih Pak, dari keluarga saya gitu ya. Itu kalau ngeliat ini saya mau jujur nih, itu saya nggak pernah cerita siapa-siapa nih. Itu tuh kalau contohnya istri saya gitu. Ya kalau ngeliat video Bapak, ini maaf nih, ada video Bapak tuh yang dibilang bahwa Bapak dicuekin sama Pak Ganjar. Ya, itu kalau istri saya lihat itu, aduh Mahfud, gitu, gitu Pak. Jadi itu ciptaan medsos tuh, nggak pernah cuek sebenarnya Pak Ganjar. Nggak pernah cuek? Nggak pernah. Tapi kan memang. Tapi Bapak tahu isu itu dong? Tahu kan banyak di medsos gitu. Banyak yang ya protes lah, kenapa kok dicuekin gitu. Tapi enggak juga sebenarnya, hangat sih kalau dengan saya, hangat. Pak Ganjar sering ketemu gitu. Berarti Bapak nggak pernah dicuekin Pak Ganjar? Nggak pernah ya? Enggak. Malah dia sering ngundang waktu sebelum resmi diumumkan Bu Mega, kan saya sama Pak Ganjar berdua diundang ke rumahnya. Semua masih bersifat rahasia, Pak Ganjar sudah ngomong nanti sama-sama, tapi keputusan akhir tetap di Bu Mega. Tapi saya sudah menyatakan pilihan gitu waktu itu. Pak Mahfud kalau Bu Mega berubah ya tidak tahu, dan hangat gitu ya anunya. Habis itu WA-WA sampai sekarang. Tapi memang kan Mas Ganjar itu wajahnya tuh kalau bicara seperti gitu ya. Seperti sedang tidak suka gitu. Cuma wajahnya, tapi orangnya enggak. Tapi orangnya baik ya Pak ya. Orangnya baik. Tapi orangnya baik gitu. Iya, pokoknya itu ramai banget Pak. Nah, kalau kan kayak video itu kesebar kemana-mana, tapi Bapak kan udah verifikasi bahwa Pak Ganjar sebenarnya. Saya juga sebenarnya enak Pak Ganjar kalau potongan video saya itu. Saya baca beliau Pak, ini berapa tahun yang lalu ya Pak? Iya. Dibuat dalam berbagai versi ya. Dibuat dalam berbagai versi. Udah gitu setiap kali ketemu orang yang tidak mendukung beliau, selalu ngomong ke saya, wah hebat jebakan Anda. Jebakan dari mana? Saya bilang, gua tahu dia mau jadi presiden aja nggak tahu. Sudah 4 tahun. Udah 4 tahun mau jadi presiden. Wah kacau. Nah, artinya Pak, kalau kita bicaranya gitu, artinya media sosial itu saat ini sangat pengaruh. Sangat pengaruh Pak. Sangat pengaruh dan mengubah perilaku masyarakat juga, karena banyak orang yang percaya begitu saja. Ternyata di bawah itu kita ketemu orang lalu bertanya hal-hal yang sebenarnya salah minta gitu. Misalnya ada mengatakan, wah Pak Mahfud itu begini, itu kan potongan-potongannya, gitu kan, potongan satu pembicara misalnya di podcast jadi gitu ya.
Padahal itu sudah dibelok-belokkan, disambung dengan kalimat lain. Betul. Acara si 7 tahun lalu dikeluarkan lagi kan. Betul. Wah itu loh, Pak Mahfud sudah bilang bahwa pemerintah sekarang ini kotor dan sebagainya. Waktu itu kan waktu bicara korupsinya Pak Harto waktu mau diberi gelar pahlawan nasional kan orang bilang waktu itu, oh Pak Harto tidak bisa itu koruptor aja koruptor loh, saya bilang waktu itu. Sekarang ini korupsinya tidak lebih bagus atau masih lebih parah sekarang, saya bilang itu tahun 2016 dikeluarkan lagi sekarang bahwa Pak Mahfud itu anti pemerintah, padahal dia menteri bilang korupsi, padahal itu 6 tahun lalu. 6 tahun lalu Dikeluarkan lagi dan orang banyak yang percaya. Apalagi wajah saya sama kan dengan artinya awet muda, Pak. 2016 sama sekarang dekat sama. Setidaknya kalau Anda lihat itu, walaupun saya difitnah, tapi ada positifnya. Saya awet muda. Itu ini Pak, saya paham. Jadi artinya wawancara kapan, topik apa digunakannya sekarang untuk sesuatu yang berbeda. Dan masyarakat percaya. Masyarakat percaya. Kalau masalah bawah. Artinya kalau begitu media sosial menjadi tidak positif, Pak. Tidak positif. Dalam banyak hal tidak positif. Tetapi dalam penyebaran informasi program pemerintah ya positif juga. Ya ada positif ada negatifnya. Di kalangan kelas menengah itu orang yang berpolitik bisa menjadi alat untuk membuat fitnah, untuk membuat berita hoax dan sebagainya. Anak mimu sudah. Iya, yang kena yang bawah yang termakan, ya kan? Berarti nak mintanya. Saya paham. Kita perlu kan medsos itu perlu kan. Itu kalau kita halangi medsos berarti kita menghalangi kemajuan, menghalangi globalisme bahwa itu harus terjadi. Tetapi juga kadang-kala menjadi penyakit medsos itu. Kadang-kala merusak. Ya kita terima dengan segala positif dan negatifnya. Ya, lalu kita mengajari masyarakat untuk memilah dan memilih kan begitu lah. Susah, Pak. Saya kan pemain media sosial, Pak. Saya ngeliat media sosial itu saya terima di bawah tuh. Iya di bawah. Ya udah mentah-mentah diterima, jadikan gosip, omongan warung kopi lagi ronda, apa yang dia lihat udah itu dia lihat. Semuanya begitu. Jadi untuk saya kan selalu mengkampanyekan menggunakan media sosial dengan bijaksana dan sebagainya. Tapi kadang-kadang yang bijaksana dan penuh tuntunan tidak ditonton orang. Iya ya. Ini coba bikin media sosial yang bagus banget. Di TikTok deh gitu deh ngajarin Pancasila gitu. Ada yang nonton? Tidak ada ya. Nggak ada, Pak. Dan kalau menurut saya, Pak, bedanya gini, Pak. Kalau dulu itu apa yang kita suka, apa yang kita tonton, kita suka disajikan. Kalau sekarang nggak apa media sosial. Jadi Instagram, TikTok dan sebagainya itu kalau Bapak baca, itu kan saya pelajari, Pak. Kalau Bapak baca, tulisannya begini. Recommended content. Pertanyaan saya, kalau recommended content kan konten yang direkomendasikan. Siapa yang rekomendasi? Siapa yang merekomendasikan? Kan bukan kita yang mau kan? Iya betul. Jadi mereka yang merekomendasikan. Jadi aku penyebarannya kayak begitu. Nah, tapi pertanyaan saya kenapa kalau Bapak misalnya ada fitnah gitu, Bapak kenapa nggak juga menggunakan cara yang sama gitu, menggunakan media sosial untuk klarifikasi terus? Oh, kalau klarifikasi kadang-kala saya klarifikasi. Kalau masalahnya sudah tidak masuk akal, tidak klarifikasi, saya akan hilang sendiri. Kan tidak banyak lah ya yang menyangkut saya soal begitu. Misalnya orang memfitnah saya kan, menurut saya orang tidak peduli juga kan, tidak percaya juga. Saya Pak, kalau di Cina Pak, saya itu langsung akunnya ditangkap. Ini akunnya langsung ditangkap. Untuk saya, kita kan bebas, akun aja anonim. Iya. Akun ada 2. Ya kan ini kalau 2 ada yang punya 10. Bapak tahu di Spotify lagi keluar lagi jorok? Belum. Oh, trending nomor 3 Pak. Oh iya. Jorok sekali. Trending nomor 3. Iya ya. Dan itu sudah heboh. Jorok Itu resmi dari sepertinya. Resmi. Ini kemarin heboh banget, nggak tahu itu mau melakukan apa. Karena dari
dari kepolisian kemarin kalau setahu saya bahwa oh ini kena, ini bisa kena, masuk asusila dan sebagainya. Tapi resmi, Gimana ya? pusing kan Pak? Nah kalau tadi Bapak ngomong gitu, artinya pemilihan presiden kayak mau apa kayak dan sebagainya, endingnya nanti akan berdasarkan populisme. Iya, iya. Memang pada begitu pada tingkat masyarakat kita juga masih mudah terpedaya dengan hal-hal begitu kan. Tingkat masyarakat bawah kita itu. Berarti cara berpolitiknya akan berbeda. Iya dong. Iya. Iya, jadi kita tidak bisa pakai rasionalitas kita, ukuran kita kan. Iya, betul. Harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan lapangan. Capek. Di situ yang Bakal kita ke situ, kadang-kadang kurang nama kaya. kalian ini. Nah,